Ketika aku terjaga, kain penutup menutup mulutku. Setelah sedikit sadar, aku menyadari tangan-tanganku terikat di belakang dan kedua kakiku juga terjepit. Aku tidak tahu di mana aku berada. Ruangan itu seperti kamar sempit mirip sel, dan aku terbaring di lantai dengan perasaan tak berdaya. Mataku masih terasa mengantuk dan kepalaku berputar. Aku begitu terbius sampai kesadaranku hampir hilang. Aku sama sekali tak ingat bagaimana bisa sampai di sini. Ku coba menggerakkan tangan dan kakiku untuk membebaskan diri dari tali, tetapi tidak berhasil. Selain pengaruh obat, aku tak punya tenaga untuk membebaskan diri. Mungkin aku juga merasa lemah karena lapar dan haus. Tak lama kemudian aku pingsan lagi. Ketika sadar berikutnya, aku terbaring di sebuah ranjang dan ada lampu malam di kamar. Aku masih setengah sadar dan pikiranku kabur. Kali ini tangan dan kakiku bebas. Ku peluk kepalaku yang masih pusing dan mencoba bangun. Tapi tubuhku penuh rasa sakit. Aku tidak mampu bangkit sendiri. Akhirnya, aku bersandar pada ujung tempat tidur dan duduk. Mataku yang masih melayang-layang karena mabuk mengamati kamar, itu kamar kecil dengan hanya sebuah tempat tidur dan cahaya remang. Pikiranku belum sanggup memproses mengapa aku di sini dan apa yang menimpaku. Rambutku berantakan, wajahku sedikit pucat, dan tubuhku yang penuh rasa sakit bercerita tentang kehancuranku. Rasanya seperti aku diperlakukan secara tidak manusiawi. Aku masih belum dapat melihat dengan jelas ketika pintu kamar terbuka. Aku menutup mataku. Ada langkah yang mendekat dan berhenti. Seseorang menyibakkan rambutku dari wajah dan sebuah suara bernada penuh arti terdengar. Berapa lama dia tergeletak di sini? Suara laki-laki. Pak, sudah 2 hari. Sampai sekarang masih diberikan suntikan bius. Begini saja. Hari ini jangan beri dosis, biarkan dia sadar total lalu beri makan dan minum. Jangan sampai dia meninggal, kita sangat butuh dia sekarang. Kata-kata itu menyiksa bagiku, tetapi suaranya tak asing. Meski ingin, aku tidak bisa membuka mata untuk melihat siapa dia. Lalu kamar itu kosong. Seiring pengaruh obat perlahan hilang, semuanya mulai kembali teringat apa yang terjadi hari itu. Aku pulang dari kampus. Ada jalan pintas dari kampus ke halte bis yang biasanya sepi. Aku sering melewatinya. Ingatanku kembali perlahan. Aku berjalan cepat menuju halte. Tiba-tiba sebuah Corolla hitam berhenti di dekatku. Jantungku berdebar. Belum sempat ku tahu apa yang akan terjadi, pintu mobil terbuka dan seorang berkerudung hitam menangkap lenganku. Lalu kurasakan sesuatu seperti jarum atau suntikan pada lenganku. Dan setelah itu tubuhku menjadi lemas tak berdaya. Saat ingatanku berputar, yang kuingat hanyalah aku ditarik dan dimasukkan ke dalam mobil. Setelah itu aku tidak mengingat apa-apa. Apakah aku diculik? Oh tidak. Apakah aku telah disandera? Pikiran itu mengguncang hatiku. Tapi mengapa? Aku bukan putri seorang orang kaya. Aku berasal dari keluarga kelas menengah. Apa untungnya bagi penculik jika mereka menculikku? Ayahku hanya bekerja di sebuah kantor kecil. Dengan susah payah ia bisa menghidupi rumah. Begitu terpikir, wajah orang tuaku muncul dalam benakku. 2 hari aku di sini, astaga, orang tuaku pasti menangis terseduh-seduh karena kehilanganku. Aku harus pulang ke rumah. Dengan pikiran itu ku buka selimut dan turun mencoba berdiri, tapi begitu aku bangkit dari tempat tidur kepalaku pusing dan aku jatuh lagi ke tempat tidur. Karena 2 hari aku tak makan dan tak punya tenaga untuk berdiri. Tenggorokanku seperti ada duri yang menusuk. Tiba-tiba dahagaku begitu hebat. Saat itu pintu kamar terbuka dan seorang pria bertubuh raksasa membawa nampan berisi makanan dan minuman masuk. Karena rasa malu dengan pakaian yang kuterima, aku menutup tubuhku dengan selimut yang ada di tempat tidur karena pakaian itu sangat tidak sopan. Melihat tindakanku, pria tinggi itu tertawa dan meletakkan nampan di depanku.
Tatapannya dan tawanya terasa seperti racun. Setelah menaruh nampan, ia berbalik dan berkata, "Makan sampai kenyang, aku akan datang lagi dan mengobati lukamu." Dengan itu, ia pergi. Luka? Apakah aku terluka? Begitu orang itu pergi, ku beriksa tubuhku dan jantungku bergetar. Terdapat bekas luka dalam di lenganku, seperti puntung rokok yang ditekan dengan kejam. Mungkin mereka memberiku obat bius begitu banyak, sehingga aku baru merasakan luka-luka itu kemudian. Melihat tubuhku membuatku menangis. Di mana aku? Pada orang-orang macam apa aku terjebak? Dan apa salahku? Tidak ada jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu di kepalaku. Pertama-tama, ku minum air dari Candy untuk menghilangkan dahaga. Setelah makan sedikit, aku merasakan sedikit kesadaran, namun kesadaran itu terasa seperti siksaan. Mengetahui apa yang terjadi padaku saat pingsan lebih mengerikan daripada mati. Aku hancur. Jika orang tuaku masih hidup, mungkin mereka sudah mati. Orang-orang pasti mencemarkan kehormatanku dengan ucapan-ucapan yang tak tahu malu, dan itu bukan sesuatu yang mampu ditanggung orang tuaku. Aku adalah kebanggaan dan kehormatan mereka yang kini telah tercemar karena nafsu orang lain. Setiap kali terlintas, aku ingin mengakhiri diriku. Aku telah menerima hukuman yang berat, namun aku tidak mengerti kesalahanku. Aku tidak tahu mengapa mereka membawaku ke sini. Jika tujuan penculikan itu untuk uang, ayahku bukan pemilik tanah kaya. Dia orang biasa, jadi aku tak bisa membayangkan mereka menculikku demi uang. Alasan lain yang terlintas di benakku adalah, mungkin anak-anak muda itu haus nafsu. Melihatku di jalan sepi, mereka menjadikanku sasaran. Selama 2 hari itu mereka terus memberikan suntikan bius dan menghancurkanku berulang kali. Puntung rokok ditekan di tubuhku, seolah-olah menampilkan setiap kebiadaban, seperti membalas dendam atas sesuatu. Jika tujuan mereka hanya menghancurkanku, mungkin mereka sudah saja membuangku di pinggir jalan atau memukulkanku hingga tewas, lalu membuang mayatku ke sungai atau selokan. Seperti biasanya terjadi, namun aku masih terkurung di kamar itu. Tak tahu apa-apa, aku menangis dalam pikiran yang menyiksa ketika pintu di depanku terbuka. Pria kekar itu masuk membawa obat dan mendekat. Aku mundur. Ia duduk di sampingku dan berkata, "Kenapa takut padaku? Aku ini penyelamatmu. Aku datang untuk mengobati lukamu." Sikapnya penuh ejekan dan kesombongan. Sebelum ia berbuat sesuatu, aku memberi isyarat dengan tangan agar berhenti dan berkata, "Letakkan obat itu di sini, aku bisa memakainya sendiri, dan kau keluar dari sini." Mendengar ucapanku, ia tertawa hina dan menjawab, "Selama 2 hari ini akulah yang mengobati lukamu, dan lagi ada perintah dari Tuan Besar bahwa dalam 2 hari luka-luka gadis ini harus sembuh." Aku bertanya, "Siapa tuanmu itu? Mengapa dia menculikku? Apa salahku padanya?" Mendengar pertanyaanku, ia menatapku tajam lalu berkata, "Itu tanyakan langsung padanya. Aku tak diberi izin mengatakan apapun." Aku berkata, "Panggil manusia hina itu yang merasa lelaki hanya karena menghancurkan seorang perempuan dalam keadaan tak berdaya. Suruh dia datang dan hadapi aku, kalau benar dia anak seorang lelaki." Aku menggunakan kata-kata sekeras yang bisa kukatakan. Mendengar itu wajahnya jadi serius, dan ia berkata, "Gadis, semua yang kau derita ini adalah akibat dari lidahmu, dan kau akan terus merasakannya sampai mati." Di kamar ini terpasang kamera di berbagai sudut, dan setiap gerakanmu ada dalam pengawasan Tuan. Semua ucapanmu ini akan dibalas dengan harga yang tak sanggup kau bayar. Karena mulai sekarang apa yang terjadi padamu akan terjadi dalam keadaan sadar. Dengan itu ia pergi. Aku meneliti seluruh kamar, tapi tak menemukan kamera apapun. Mungkin itu kamera tersembunyi yang kecil dan tak terlihat. Aku memikirkan masa laluku sepanjang malam. Berjam-jam berlalu, mungkin sudah tengah malam ketika pintu kamarku kembali terbuka.
Orang yang berdiri di depanku membuat nafasku terhenti. Dia adalah. Bagiku hari itu adalah hari terpenting dalam hidupku karena aku akan mengikuti lomba pidato tingkat provinsi. Aku adalah salah satu dari sedikit orang yang ingin dikenal dunia dengan kehormatan, kemampuan, dan kata-kata mereka. Sebelum berangkat, aku menerima doa yang melimpah dari ibu dan ayah. Lalu aku berangkat dengan mobil khusus menuju kampus. Dari sana, kami harus menempuh perjalanan ke kota lain. Aku adalah gadis paling percaya diri di seluruh kampus. Dan aku yakin lomba pidato itu pasti aku yang akan menang. Tak lama kemudian kami tiba di kampus besar tempat lomba itu diadakan. Kampus itu sangat megah dan para sponsor kaya raya hadir di sana. Sesaat aku gugup melihat kemegahan mereka dan mahasiswa lain yang lebih pintar dan lebih kaya dariku, tapi kemudian aku mengingat orang tuaku dan keyakinan yang mereka berikan kepadaku. Aku menyingkirkan semua kegelisahan dan menunggu giliranku. Ketika aku akhirnya berpidato di hadapan khalayak ramai, semua orang sangat terkesan, terutama intonasi dan kefasihanku, tanpa terbata-bata membuatku ditetapkan sebagai pemenang pertama. Itu adalah hari terindah dalam hidupku. Lomba pidato itu disponsori oleh orang terkaya di kota itu. Saat itu, dia sendiri tidak bisa hadir, tapi putra tunggalnya ada di sana. Ketika tiba giliran pembagian hadiah, justru dari tangannya lah aku menerima penghargaan. Saat sekilas aku menatap pemuda itu di atas panggung, dengan tepuk tangan yang bergemuruh, aku melihat dia seumuran denganku, dengan wajah yang jelas terpancar kesombongan dan keangkuhan. Dia berjalan dari belakang panggung, seolah-olah sedang melakukan kebaikan besar kepada semua orang. Aku menundukkan pandangan dan tersenyum. Saat dia menyerahkan trofinya, aku menerima sambil tersenyum. Tepat saat itu dia berbisik sambil tersenyum. Dari uang yang diperoleh dari acara ini, belikanlah setelan yang layak. Mendengar kata-kata itu seketika tubuhku seakan diguncang. Wajahku menjadi semakin pucat. Aku melirik pakaianku, pakaian sederhana yang sudah kupakai berkali-kali, yang tak pernah membuatku malu sebelumnya. Ya, pola pikir orang kaya memang dimulai dan berakhir pada kemewahan. Aku mengangguk, mengucapkan terima kasih, dan turun dari panggung. Pemuda itu yang bernama Ahmed mengikuti di belakangku. Dengan sikapnya yang suka memamerkan uangnya, dia meremehkan orang lain. Entah apa maksudnya mencoba mendekatiku. Dalam percakapan singkat dia meminta pertemanan, namun aku menolak tegas. Ahmed Sethi berwajah menarik dan karismatik, namun aku juga tak kalah. Tapi memamerkan kecantikan bukanlah sifatku. Hari itu ketika kami pulang dari kampus, tiba-tiba mobil besar Ahmed Sethi berhenti di depan bus kami. Sikapnya itu membuatku sangat marah. Bisa saja beberapa gadis tertabrak jika mobil begitu berhenti, namun dia malah memarkir persis di depanku. Menurunkan kaca mobil dia berkata, "Nona, mari kita minum kopi sebentar." Cara bicara itu membuatku marah besar. Bagaimana beraninya dia mengatakannya padaku? Aku menolak dan masuk kembali ke bus. Seluruh tubuhku berguncang, dadaku seolah mau meledak. Beberapa saat kemudian aku sampai di rumah. Orang tuaku sangat bahagia atas keberhasilanku. Keesokan harinya kampus mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilanku. Saat aku tiba, kulihat mobil itu terparkir di luar, mobil Ahmed Sethi. Masuk ke dalam, ternyata memang dia hadir. Ketika dia melihatku, dia segera mendekat dan hendak menyalami. Aku memberi tatapan tajam dan hanya mengucapkan Assalamualaikum, lalu berjalan. Wajahnya memerah. Aku ingin menunjukkan bahwa sikapnya yang akrab itu sama sekali tidak kusukai. Setelah acara selesai, aku masuk mobil dan melaju pulang. Biasanya aku turun agak jauh karena mobil tidak sampai ke komplek kami. Saat berjalan menuju rumah, tiba-tiba sebuah Fortune berhenti di depanku. Aku mundur beberapa langkah ketakutan. Ahmed keluar dari mobilnya, menatapku dengan amarah dan berkata,
Masuklah ke mobil, aku perlu bicara penting denganmu. Dengan marah aku menjawab, ini lingkungan orang baik-baik. Orang sepertimu tak punya tempat di sini. Aku berasal dari keluarga terhormat. Jangan sekali-kali menghalangiku atau mencemarkan nama baikku. Baru saja aku berpaling, tiba-tiba dia meraih lenganku. Seolah terbakar, aku merasakan amarah meluap. Bagaimana beraninya dia menyentuhku? Tanpa berpikir panjang, aku menampar Ahmed Sethi sedemikian keras, hingga suaranya terdengar sampai ke toko-toko sekitar. Semua orang terkejut menyaksikan kejadian itu. Aku berkata dengan nada penuh hikmah, berhati-hatilah, siapapun yang berani melakukan hal seperti itu lagi, atau kukoyak mulutmu. Hari itu aku sangat mempermalukan Ahmad lalu pulang. Di rumah aku tidak memberitahu ibu dan ayah tentang hal itu. Keesokan harinya saat berangkat kuliah aku agak takut. Jangan-jangan Ahmad muncul lagi, tapi hari itu dia tidak tampak. Hari demi hari berlalu, namun pemuda itu tidak pernah terlihat. Aku larut dalam kesibukan hidup, tetapi tak pernah terbayangkan bahwa dia bisa balas dendam padaku seperti ini. Tiba-tiba aku terdiam, menatap sosok di depanku tanpa berkedip. Dia berdiri dengan tangan di saku celana, senyum sinis di wajah, dan tatapan kosong yang menempel padaku sepanjang waktu. Aku mundur beberapa langkah ketakutan. Kata yang nyaris keluar dari mulutku hanyalah, "Kamu Ahmad?" Dia maju 2 langkah, menatap mataku dan berkata, "Ya, aku. Jadi apa? Kamu yang mempermainkanku dengan cara keji." Ingatan tentang hari itu berputar ulang di kepalaku. Air mataku jatuh, kehormatanku terasa hancur. Dia mengejek sambil berkata, "Aku hanya menghancurkan kesombonganmu. Kamu begitu angkuh. Sekarang di mana kehormatanmu? Aku telah mengubahmu menjadi sosok yang dibenci." Ahmad berkeliling ruangan mengejek dengan nada tertawa yang menyesakkan. Sementara aku merasa seakan mati setiap saat. Dengan berpura-pura menyesal, dia berkata, "Seandainya saja kau menerima kata-kataku, menerima persahabatanku, mungkin hari ini kau akan selamat. Kalau tidak, dalam 2 hari itu kau akan dipermalukan di depan banyak orang." Mendengar itu aku terkejut. Apa yang menimpaku dalam 2 hari itu terputar seperti film di depan mataku. Aku heran bagaimana aku bisa menganggap remeh orang ini. Saat itu dia melangkah maju dan meremas leherku dengan tangan kuatnya. Napasku tersengal. Dengan isyarat jari dia mengusir 2 pria kasar yang berdiri di belakangnya. Mereka pergi ke pintu dan pintu pun tertutup. Aku berhenti, napasku seakan terhenti, tubuhku terasa layu. Aku berusaha melepaskan genggamannya, tapi gagal. Lalu dengan tangan yang lain aku menampar wajah Ahmad dan mencoba mencakar mukanya. Ahmad terkejut dan mundur, lalu memandang wajahnya di kaca. Darah menetes di dahinya karena kukuku. Dengan susah payah aku mencoba berlari meninggalkan tempat itu, tapi pakaianku sangat terbuka. Ahmad menarik rambutku dan melemparku ke lantai. Rasa sakit melesat dalam tubuhku. Dia tertawa dan berkata, "Kau akan turun dari sini hanya ke dalam kubur, mengerti? Aku akan menyiksamu setiap saat sampai kau tak sanggup." Lalu dia menekan jarinya ke luka bakar di lenganku. Aku menjerit karena rasa sakit. Terdengar jeritan memilukan dari kerongkonganku. Dia sedang membalas semua penghinaan terhadapku. Aku merintih kesakitan di lantai. Lalu dia memanggil beberapa USB dan memutar video-video itu. Dengan susah payah membuka mata aku melihat bahwa itu adalah video-video yang dia rekam pada 2 hari itu dan telah dibuat viral. Gadis yang hingga kini tak pernah menatap lelaki asing, yang tak pernah menyerahkan jarinya kepada penjual saat mengambil uang, kini telah dirusak di hadapan banyak orang. Aku tak berdaya, menangis tanpa kepastian, sementara kata-kata Ahmad bergema di seluruh ruangan. Dia mempermalukanku sedemikian rupa. Mungkin orang tuaku sudah mati. Aku berdoa saat itu agar mereka tak pernah melihatku dalam keadaan ini lagi. Api amarah menyala dalam dadaku.
Putra seorang Taipan ini telah menghancurkan hidupku karena penyakit harga diri, tetapi aku bukan orang yang lemah, hanya tubuhku yang tak berdaya saat itu. Ahmad menanggalkan kemejanya dan melemparkannya ke lantai, lalu mendekat sambil berkata, "Hari ini aku akan tunjukkan apa itu siksaan." Dia menyuruh pelayannya mengambil 2 benda, 1 air panas mendidih dan 1 lagi bongkahan es. Aku tak tahu apa yang akan dia lakukan, tetapi aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Ahmad menyalakan sebatang rokok, memegangku dan mulai membakar lukaku. Suaraku tak keluar, malah aku menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Dia menekan rokok itu ke lukaku. Saat dia mengangkat baskom berisi air panas untuk dituangkan ke lukaku, dengan hentakan kuat aku memutar dan melemparkan baskom itu ke kepalanya. Air panas itu membakar muka Ahmad. Baskom kaca pecah berkeping-keping di lantai dan dia menjerit kesakitan. Saat itu, aku mengambil sepotong kaca yang tergeletak dan dengan ganas menikam perut Ahmad. Aku berteriak, menangis, dan membalas semua yang terjadi padaku. Rasanya makhluk seperti itu tak pantas hidup. Pada saat itu petugas keamanan masuk ke kamar dan setelah melihat mereka sadar, menarik mereka menjauh dari Ahmad. Aku pingsan sebentar, lantai berlumuran darah. Dokter dan polisi sudah tiba. Aku duduk di sudut kamar, merapikan rambut yang berantakan, memandang Ahmad untuk terakhir kali dengan kebencian di mata. Lalu kain ditutupkan di tubuhku dan seorang polwan mengangkatku pergi. Aku terasa hampir pingsan. Mungkin pelaku akan dihukum penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kini aku tak lagi ingin hidup. Namun hatiku tak merasa sedih karena pelaku belum kubunuh. Aku merasa tenang.